Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memaparkan mengenai definisi dan terminologi himpunan. Saya Nadila Susantika dari Prodi Matematika tingkat 1. Yang pertama ada definisi. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Setiap objek yang terdapat dalam suatu himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur himpunan itu. Keanggotaan suatu himpunan dinyatakan dengan lambang E yang dibaca anggota dari. Sedangkan anggota yang tidak termuat dalam himpunan digunakan lambang E dicoret dan dibaca bukan anggota dari. Cara penyajian data. 1. Enumerasi atau pendaftaran anggota himpunan satu demi satu. Dalam penulisan tiap anggota dipisahkan oleh tanda koma. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan tanda garis, lalu dilanjutkan dengan menyebutkan sifat unsur himpunan. Yang ketiga, diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Contoh penyajian himpunan. 1. Contoh enumerasi. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7, maka ditulis A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurung kurawal lagi. Kan tadi kita tahu bahwa enumerasi itu pendaftaran anggota himpunan satu demi satu dan ditulis tiap anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Nah, dari contoh ini juga anggotanya itu ditulis satu persatu, dipisahkan dengan tanda koma. Tuh, ada koma-komanya. Gitu. Yang kedua, contoh notasi pembentuk himpunan. A sama dengan X, di mana X alat musik tiup, maka dibaca himpunan A adalah himpunan X, sehingga sedemikian hingga X adalah alat musik tiup. Yang ketiga, contoh diagram Venn. Misal, kita tahu U itu adalah semesta. Semestanya itu 1, 2, 7,8. A-nya itu sama dengan 1, 2, 3,5 dan B-nya itu 2, 5, 6, 8. Maka diagram Venn-nya itu seperti ini. Dan karena di himpunan A ada anggota 2 dan 5 dan di B juga ada anggota 2 dan 5, maka ditulisnya itu di tengah-tengah karena termasuk bagian A dan juga bagian B. 2 dan 5 itu. Macam-macam himpunan. 1. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dinamakan himpunan kosong. Himpunan kosong sering dinyatakan dengan simbol seperti ini atau 0 dicoret. Contohnya seperti ini. Maka B merupakan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan semesta atau universal adalah himpunan yang memuat seluruh objek yang sedang dibicarakan dan dapat dinyatakan dengan S atau U. Tadi kita tahu di diagram Venn bahwa U itu adalah semesta. Nah, ini itu pengertiannya dari semesta itu. Contohnya
A sama dengan Honda Supra, Honda Astrea, Honda Super Cup. B sama dengan Suzuki Crystal, Suzuki Shogun, Suzuki Satria, Suzuki Tornado. Masing-masing himpunan memiliki semesta. Ditulisnya itu S sama dengan semua kendaraan roda 2. Jadi ini himpunan A dan B itu semuanya kendaraan roda 2. Selanjutnya himpunan kuasa adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya 2 pangkat A atau P dalam kurung A. Jadi jika A sama dengan M, maka P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat M. Contohnya itu jika A, misalnya jika A itu ini tuh kurung kurawal ya, 1 dan 2, maka himpunan kuasanya atau P dalam kurung A-nya itu bisa ditulis dalam kurung kurawal dulu ya. Himpunan kosong sama dengan 1, 2, dan 1,2 kurung kurawal lagi. Nah, ini kan ada 1 dan 2 ya, karena di A-nya juga 1 dan ada 1 dan juga 2 gitu. Kalau misalkan A-nya ada 3, berarti himpunan kuasanya itu himpunan kosong, 1, 2, 3, 1,2 dalam kurung koma lagi dalam kurung 2,3 koma lagi dalam kurung 1, 2, 3. Seperti itu. Sebelumnya kita hapus dulu. Lanjut ke himpunan saling lepas. Dikatakan saling lepas apabila keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya A garis miring 2 kali B. Maksudnya garis miringnya itu 2 kali. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi mereka itu berpisah, lingkarannya berpisah. Contohnya itu misalnya jika A sama dengan anggotanya itu kurang dari 8, terus B nya itu sama dengan 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka A garis miringnya 2 kali B. Ini tuh mereka itu saling lepas gitu. Maksudnya di himpunan B tidak ada anggota dari himpunan A. Begitu juga di himpunan A tidak ada anggota himpunan B. Maka diagramnya itu seperti ini, saling berpisah gitu. Selanjutnya himpunan bagian atau subset.
Himpunan A dikatakan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasinya, A ini tuh seperti U dikesampingkan ya, B. Contoh, misal A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 1, 2, 3, 6, 7, C sama dengan 2, 3, 4, 5. Maka A subset B karena 1 anggota A dan 1 adalah anggota B. Terus 2 anggota A dan 2 adalah anggota B. Begitu juga dengan 3 adalah anggota A dan 3 adalah anggota B. Yang ini. Jadi setiap X anggota A, maka X anggota B. Tapi jika A tidak subset C karena 1 anggota A dan 1 bukan anggota B. Begitu juga anggota C. Begitu juga C tidak subset dengan B karena 4 adalah anggota C tetapi 4 bukan anggota B. Himpunan bagian juga ada teoremanya, yaitu misalkan A, B, dan C adalah himpunan dan S himpunan semesta, maka berlaku yang pertama A subset A, yang kedua jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Yang ketiga, himpunan kosong subset A subset S. Kardinalitas himpunan adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Misalkan A sebarang himpunan dan misalkan A menyatakan keluarga himpunan yang dapat dipasangkan satu-satu dengan A, maka A dinamakan kardinalitas dari A. Secara simbolik, kardinalitas A dinyatakan sebagai kayak gini simbolnya. Ini ada tanda pagar ya dalam kurung A. Contoh, himpunan T itu ada kucing, Amir, A, 10, dan paku. Maka tanda pagar dalam kurung T sama dengan 5 karena anggotanya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Selanjutnya himpunan ekuivalen. Dikatakan ekuivalen apabila himpunan A dan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Contoh, A sama dengan 1, 3, 5, 7 dan B itu A, B, C, D, maka A ekuivalen dengan B sebab A sama dengan B sama dengan 4. Jadi anggota himpunan A itu ada 4 dan juga anggota himpunan B itu ada 4. Kardinal dari himpunan A juga adalah 4, kardinal dari himpunan B juga 4, maka A ekuivalen dengan B. Himpunan terhingga dan tahingga. Suatu himpunan dikatakan terhingga jika himpunan kosong atau memuat tepat n elemen dengan n bilangan asli. Jika tidak demikian dikatakan himpunan tahingga. Contoh, himpunan n sama dengan 1, 2, 3, adalah himpunan tahingga. Terus yang kedua, himpunan A sama dengan 1, 2, 3,
10 adalah himpunan terhingga. Jadi, dikatakan himpunan tak hingga itu karena tidak ada batasnya, maksudnya tidak ada batasan angka di sininya. Kan kalau himpunan terhingga itu ada batasan angka di sini 10. Kalau tak hingga itu tidak ada, jadi tidak terhingga. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf karena banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.